Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya. Mau nanya, ini saya ada sobat yang sama tadi tipenya yang suka dandan, tipe shopaholic gitu. Terus kadang saya suka ngingetin gitu ya, daripada lebih fokus ke itu, mendingan ini lebih ke baca Quran kayak gitu. Tapi reaksi dianya tuh malah gimana ya, jadi ya deh yang suka ngaji gitu, ya deh yang segitu gitu, saya meda apa katanya kayak gitu. Gimana gitu cara nasihatin yang baik ke orang. Kasih itu ditampung dulu atau langsung aja? Ya, ketika kita menginginkan kebaikan kepada saudara dan ingin tawasul haq wa tawasul bisober, kadang-kadang nggak semulus yang kita inginkan. Ada aja reaksi-reaksi yang tidak menyenangkan kan? Iya deh, ada apa atuh, kamu mah yang udah soleha, yang udah ahli surga, iyalah gitu. Baiklah, tetap sih kita santai aja dari yang ngomong kayak gitu juga. Mungkin ya dia bisanya ngomong gitu doang gitu, tapi intinya kasih sayang kita ke dia itu jangan berkurang gara-gara ucapan dia. Kita tetap ngarep dia itu lebih baik, kita tetap menginginkan dia bisa menemukan legenda dia. Maksudnya orang-orang doyan belanja itu harus diarahkan. Misalnya ya, senang banget belanja, nggak ada duit pun belanja dia. Oh berarti ini harus jadi pedagang. Ya kan, dia harus jadi kayak apa sih ya, pokoknya yang ada kaitannya dengan jual beli, gimana supaya apa sih, hobi dia itu mendatangkan uang, bukan justru sebaliknya ngabisin uang. Hobi dia itu membuat dia itu lebih beruntung, bukan sebaliknya buntung. Gitu aja, kasih tahu aja, kita tuh pengen kamu tuh lebih beruntung. Coba kalau kamu usaha apa gitu kan, orang usaha kan pasti belanja. Nah, suruh dia belanja, tapi di apa sih, di ini usaha. Kayak teman aku tuh, karena dia sangat doyan belanja dan aku tipe orang yang puyeng kalau sudah lihat produk, teh cariin. Cariin buat aku mau butuh ini, nah dia cariin. Dia senang transaksi, padahal barangnya aku yang beli. Aku butuh ini, oh ya siap, oh ya siap, oh ya siap gitu. Akhirnya dia happy banget. Kita belanja gitu kan, terus dia bilang, teh alhamdulillah aku senang banget hari ini belanja banyak banget. Padahal yang duitin aku dan itu belanjaan ke rumah aku. Tapi dia sudah happy, udah senang dia ngulik barang, dia milih barang. Sedangkan aku nggak sanggup milih barang kan, aduh ini apa semua ini kan, mana yang bagus, mana aduh pusing, tolong belanjakan. Jadi mungkin apa sih, harus bertemu antara apa sih, saling melengkapi ininya. Orang yang doyan belanja harus ketemu dengan orang yang nggak doyan belanja supaya dia yang belanjain gitu. Mungkin dicariin solusi kayak gitu. Tapi intinya kalau untuk tawasul bil haq wa tawasul bisober, jangan gampang menyerah lah. Tetap sekali teman tetap teman, meskipun dia sudah nyinyirin kita, ngeselin kita. Ya udah, kalau misalnya kita kesel gara-gara ucapan dia, ya udah kita hanya butuh waktu untuk apa sih, cooling down. Nanti kalau udah nyaman lagi, udah santai lagi aja sama dia gitu. Beliau ya, mungkin perihal komunikasi mungkin ya. Jadi kita melihat karakternya mungkin gimana, langsung tembak aja bisa atau enggak perlahan gitu. Kita ambil kriteria. Ini kita ada pertanyaan tapi pengen membacain kan. Bagaimana hukum seorang istri yang tidak memperdulikan kewajibannya sebagai istri dan ibu, tidak menghormati, menghargai suami juga, menelantarkan anak, dan apa yang harus dilakukan dari pihak istri dan juga sebagai suami? Ada tipe istri yang nggak peduli sama suami, nggak peduli sama anak,
nggak semua istri kayak gini, maksudnya jarang ya. Kebanyakan istri mah pasti peduli, kebanyakan istri pasti sayang sama suami, sama anak-anaknya, kebanyakan. Jadi kalau ada yang tipe seperti ini, ada sesuatu, something yang harus disembuhkan. Dia mungkin sedang sakit ya, nggak tahu apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, yang penting butuh normalisasi. Karena semua perempuan penyayang, semua perempuan itu tipe yang peduli, semua perempuan itu tipe yang nggak bakal ninggalin suami maupun anak-anaknya. Tapi kalau ada yang tipe yang kayak gitu, berarti harus ada yang disembuhkan. Makanya harus ngerti banget masalahnya apa, kenapa sampai dia hilang sayang, kenapa dia sampai hilang kepedulian. Mungkin penyebabnya banyak ya, dan saya nggak mau menebak-nebak karena nggak tahu kasusnya seperti apa. Yang pasti itu ada sesuatu yang harus dinormalisasi. Itu sangat-sangat tidak normal, harus dibetulkan. Misalnya kalau pintu normalnya begini ya, nah itu ternyata pintunya gini, berarti kan harus ada yang dinormalkan. Nah, entah itu dari pihak istri maupun suami harus saling mengerti apa yang terjadi dan mencari jalan keluar. Kenapa pintunya yang harusnya begini, kenapa jadi begini? Banyak bicara, banyak komunikasi. Nah, kalau misalnya si istri tetap kekeh, nggak peduli, tetap kekeh nggak peduli dengan suami ataupun anak, ya harus dijadikan jalan keluar. Maunya gimana? Mau dibawa kemana ini rumah tangga? Karena rumah tangga itu wajib ada sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau 3 hal itu hilang, ya kasihan aja sih. Esensi keluarga sudah nggak ada, esensi kebaikan yang Allah ciptakan dalam rumah tangga itu sudah nggak ada. Dan itu harus benar-benar dicarikan jalan keluarnya secara kekeluargaan ya. Jangan didiemin, dia nggak peduli, biarinlah. Makin nggak peduli, biarinlah. Kalau makin nggak peduli begitu, yang kita khawatirkan ibadah kita nggak jalan. Istri nggak peduli suami nggak peduli istri. Terus di mana ibadahnya? Kalau sama-sama nggak peduli. Terus di mana membangun masyarakat yang kuat? Kalau di lingkungan rumah saja nggak ada kekuatan, gampang banget dirapuhkan, dihancurkan kalau kayak gitu. Jadi memang tugas kita yang sudah berkeluarga ya, fondasi terkuat umat Islam itu ada di rumah. Kalau setiap rumah bagus, setiap rumah kuat, setiap rumah tahan banting, setiap rumah solid, insya Allah kita menjadi umat terbaik yang solid juga menghadapi kemungkinan yang paling buruk pun kita tetap solid, dan itu dari rumah ya. Jadi gitu Ya, mungkin jika ada kekeliruan dalam rumah tangga, mungkin dengan musyawarah tadi ya, komunikasi yang intens harus benar-benar dicari. Why? Kenapa? Oke, kalau kondisi seperti ini, apa terus dilanjutin? Mau kayak gini terus? Atau ada solusi yang lebih baik? Ya kan kita kebayangin gitu, dalam setahun nggak rukun tuh nggak nyaman banget, apalagi bertahun-tahun, apalagi sampai mati gitu kan. Aduh, tolong deh. Apalagi kalau misalnya kita kayak kurang ibadah dalam rumah, ya kan? Yang namanya serve, melayani itu ibadah paling tinggi seorang perempuan. Dan ketika itu hilang, terus mau ibadah apa? Gitu. Ya, enggak. Ronan terjawab untuk teteh yang bertanya. Mungkin pengen dirahasiakan ya. Mungkin satu pertanyaan lagi kan? Boleh agak maju ke depan deh. Ini kurang panjang mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana mengajak suami untuk ikut sering-sering pengajian? Soalnya suami saya emang agak susah. Situ aja. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya. Suami itu biasanya kalau ujuk-ujuk diajak istri ke pengajian udah mau. Dia biasanya harus dicarikan komunitas. Suaminya hobinya apa nih?
hobinya apa teh? Misalnya hobinya baik, nyepeda atau mau motoran. Dicari orang soleh yang sehobi, yang punya kajian. Jadi kalau kita yang ngajak, kita seret-seret, kita bungkus dia susah. Jadi cariin teman sih sebenarnya ya. Kadang-kadang kalau kita susah lewat teman aja. Siapa ya gitu yang biasanya kalau suami tuh biasanya nggak bisa hidup tanpa hobi. Ada hobinya apa? Hobinya apa teh? Susah sih kalau hobi cuma gila kerja. Kenapa? Gila kerja. Oh gila, oke, workaholic, oke. Masya Allah, khair insya Allah ya. Sesama gila kerja nanti susah juga ya. Tapi semua laki-laki rata-rata emang senang kerja ya, karena di situ dia merasa ya senang dengan angka kali ya. Kalau udah angkanya naik, mantap gitu kan. Pokoknya teteh harus cari pengait, entah itu yang sesama hobinya atau temennya atau siapa yang dia suka atau teman lama atau siapapun, cari. Kalau nggak bisa lewat teteh harus lewat orang lain, harus cari. Pokoknya cari jalan lewat siapa. Karena laki-laki itu ya dia akan ngerasa nyaman, akan ngerasa eksis kalau dia cocok dengan teman dan lingkungan. Kalau dia ujuk-ujuk hanya untuk cari ilmu, kadang-kadang itu kurang kuat motifnya, cari ilmu gitu. Dan duit udah banyak, ilmu untuk apa coba? Ya kan gitu. Jadi insya Allah istri berdoa tetap minta sama Allah, karena ya muqallibal qulub, yang membolak-balikan hati suami adalah Allah. Semoga Allah berikan kemudahan kepada suami biar senang dengan ilmu, senang dengan, atau minimal masjid dulu teh, lingkungan masjid, dekatkan dengan lingkungan masjid. Nanti di masjid situ dia bakal punya geng. Kalau laki-laki mah orangnya harus geng teh. Nah, cariin gengnya ya, tapi geng yang soleh. Oke, geng masjid atau geng komunitas atau geng apapun. Tapi dengan cara masuk ke dunianya berarti ya teh? Iya dong, nggak bisa laki-laki kita bawa di kajian kita, nggak bisa. Harus sesuai dengan dunianya si hobinya suami itu sendiri. Ya insya Allah, alhamdulillah 3 pertanyaan, dan nanti ada door prize juga nih dari Ahlul Ibadah untuk yang bertanya. Ada 1 door prize lagi teh, ini mungkin akan diserahkan teteh memberikan pertanyaan, nanti dijawab oleh Jam. Untuk saudara-saudara siap-siap, boleh mulai contekan dulu. Nanti tanyanya yang saya pertanyaan. Ya. Dibuka lagi catatannya teh. Boleh ngetek nggak boleh ya teh? Boleh, nggak masalah. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Apa ya? Coba sebutkan untuk perempuan istilahnya ya, istilah untuk perempuan yang drama queen. Ya, Atau yang di belakang yang pakai kerudung itu boleh maju ke depan teh. Untungnya lagi jelas ini penglihatannya. Biasanya depan-depan aja nih yang kelihatannya nih. Kebetulan lagi pakai ini. Boleh teh maju ke depan. Disebutkan namanya aja ya tahun ini ya. suka baper. Bukan pamer ya. Apa teh? Anak. Oke, ya betul. Tapi sebenarnya diduluin sama teman-teman ya. Jadi gimana tuh? Udah nggak apa-apa, enggak. Alhamdulillah sah ya teh ya. Alhamdulillah. Nanti teteh yang mendapatkan tuspin dari Ahlul Ibadah tadi, dan juga teteh yang sudah menjawab boleh maju ke depan setelah acara selesai insya Allah. Baik, teteh boleh diakhiri. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita udah mempelajari beberapa tipikal perempuan yang wajib banget kita hindari. Kalau itu ada di diri kita harus kita kurangi.
sampai itu ada. Dan untuk teman-teman yang lain misalnya kita menemukan sifat itu nggak boleh dijudge, kamu teh anana, nggak boleh gitu ya, kamu mah syadakoh, kamu mah hadakoh, awas lo kamu hadakoh. Jadi kita cari ilmu bukan untuk menunjuk orang, kamu enggak ya, ma'adallah itu untuk diri kita sendiri. Allahumma zaki anfusana, ya Allah bersihkan jiwa kami dari segala keburukan. Semoga Allah ridhoi untuk seluruh perempuan yang hadir di sini dan seluruh perempuan Indonesia ya. Semoga dari rahim-rahim kita insya Allah akan terlahir, ini masih suasana kemerdekaan ya. Insya Allah sampai 2030 kita akan mengasuh Imam Bonjol, sampai 2040 kita akan mengasuh Sultan Hasanuddin, sampai 2060 kita akan mengasuh Dewi Sartika, kita akan mengasuh Cut Nyak-din, karena kita semua yang akan menjadi pengasuh pahlawan-pahlawan atau manusia-manusia hebat Indonesia insya Allah. Jadi perempuan Indonesia tetap semangat ya, tetap mencari ilmu dan saling menjaga ukhuwah. Semoga kita termasuk golongan yang muslimah, mukminah, qanitah, taibah, abidah, sajidah, shaimah dan semua yang baik-baik yang sudah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya ketika ada kesalahan, mohon dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.